Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertemuan kita adalah pertemuan ke-8 terkait dengan strategi perawatan permesinan kapal. Nah, untuk pasti ketahui bahwa perawatan itu sangat penting sekali di dalam kita berlayar di atas kapal. Di dunia pelayaran modern, perawatan itu merupakan faktor terpenting yang tidak dapat diabaikan. Gagal kita dalam perawatan kapal secara memadai itu fatal, bisa menyebabkan kerugian finansial dan kerugian macam-macam yang terjadi. Dan juga kapal kita kalau sering rusak itu tidak dilirik oleh klien, ya citra perusahaan kita jadi rusak. Nah, oleh karena itulah tujuan utama dari setiap strategi perawatan itu adalah untuk mengendalikan, ya, untuk mengantisipasi kemerosotan yang terjadi pada aset kapal guna memperpanjang umur ekonomisnya, sekaligus menjaga performa kapal sebagai sarana pengangkut yang efisien yang diandalkan. Nah, di dalam kita melakukan perawatan itu, ada yang harus kita pahami adalah yang disebut dengan analisa keselamatan kerja atau job analysis safety analysis. Setiap pekerjaan perawatan dan perbaikan mesin kapal itu harus diawali dengan analisa keselamatan kerja atau JSA disingkatkan. Nah, itu sebuah proses fundamental ya untuk menganalisa detail-detail pekerjaan kita dan mengidentifikasi potensi bahaya yang ditimbulkan selama kita bekerja, ya, terhadap pekerjaan itu sendiri juga. Dan kita bisa merumuskan preventif yang harus dipersiapkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan proses kerja dapat berjalan dengan lancar dan aman, sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan. Pelaksanaan jasa yang baik itu merupakan cerminan keahlian yang pendekatan ilmiah dari seorang masinis atau seluruh di kamar mesin. Ya, nah di dalam itu ada persiapan atau kunci-kunci dalam perawatan yang harus kita pahami dengan baik. Ya, untuk mencapai hasil yang optimal, seorang masinis ataupun kepala kamar mesin harus mendukung beberapa elemen persiapan. Ya, mencakup pemahaman teori yang kuat. Nah, kemampuan untuk melakukan identifikasi masalah sekecil apapun dan menyusun rencana kerja terstruktur dengan baik. Nah, selain itu diperlukan juga kemampuan untuk membuat hipotesanya atau dugaan akan awal-awal berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman itu dapat memberikan dampak untuk kita nantinya. Terakhir, ya, kesediaan fasilitas yang memadai seperti suku cadang, ya, peralatan-peralatan yang ada, logistik. Nah, itu menjadi penentu juga untuk kelancaran perawatannya. Ya. Nah, langkah awal dari setiap proses perawatan itu adalah identifikasi masalah. Kita harus dapat mengidentifikasi setiap anomali teknis sekalipun apapun tidak boleh disembunyikan atau diabaikan. Masalah tersebut harus dapat ditemukan, dicatat, dan dimasukkan ke dalam agenda perbaikan. Nah, di dalam forum diskusi, pertemuan harian ataupun mingguan, ini menjadi sarana penting untuk membahas masalah yang dijadwalkan untuk penanganannya. Ya, pada akhirnya nanti keberhasilan sebuah tim perawatan itu dapat diukur dari berapa banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan baik, ya, ditemukan secara proaktif, ya. Nah, pentingnya perencanaan, ya, kita harus menempatkan perencanaan itu penting. Nah, kondisinya tidak ada masalah bukan berarti tidak memerlukan perawatan, karena kita pahami bahwa situasi ini bisa memiliki dua makna. Pertama, pada kapal baru. Di kapal baru itu mesin masih dalam masa garansi, ya, jam kerjanya rendah. Nah, perawatannya juga harus dilakukan sesuai jadwal. Ada manual book, yang servis ringan aja dari pabrik. Yang kedua adalah mesin baru, ya, masinis baru. Kalau masinis baru itu pengalamannya udah jelas kurang. Nah, dan kunci kedua itu peran kerjanya juga tidak solid, menjadi sangat krusial, ya, yang saling mendukung. Dan dia harus bisa bekerja dengan saling mendukung dan mengawasi. Perencanaan yang baik dipastikan bahwa tetap terawat secara berkala sesuai standar yang dilaksanakan.
Nah, kita mengenal hipotesa atau data. Data adalah dua pilar yang penting untuk perawatan. Hipotesa adalah mendapatkan satu dugaan awal mengenai suatu kondisi mesin yang dianggap benar. Ya, sebuah hipotesa itu akan mendorong tim untuk mencari data pendukung yang valid. Selain di sisi lain, ya, data informasi yang akurat menjadi kunci sebelum dilakukan tindakan. Seorang masinis memerlukan data lengkap, seperti tipe mesin, tahun pembuatan mesin, total jam kerja mesin, dan riwayat perbaikan yang terakhir dilakukan. Nah, itu akan kita adaptasi dan kita harus ketahui untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, nah setelah itu baru kita tentukan strategi perawatan sebagai pilihan utamanya. Ya, jadi garis besarnya manajemen kapal itu dihadapkan pada dua pilihan utama dalam menentukan strategi perawatan. Pilihan itu akan berdampak langsung pada biaya operasional, serta efisiensi dan tingkat keandalan kapal jangka panjang. Nah, kedua strategi tersebut, ya, pertama adalah perawatan insidentil atau breakdown maintenance yang sifatnya reaktif, dan perawatan berencana penempatan sistem bersifat proaktif. Nah, perawatan insidentil itu sering disebut juga dengan breakdown report, ya. Kita kenal dengan breakdown report adalah suatu strategi di mana mesin dibiarkan bekerja terus-menerus sehingga mengalami kerusakan total. Baru kemudian diarahkan perbaikan dilakukan. Meskipun tujuan awalnya terkesan untuk menghemat biaya, pada kenyataannya strategi itu justru menyebabkan pembengkakan biaya. Kenapa? Karena kerusakan lebih parah. Nah, dan waktu perbaikannya lebih lama. Nah, yang tidak terduga secara teoritis, strategi ini sangat tidak disarankan, ya, karena memiliki risiko tinggi dan berpotensi biaya lebih mahal. Nah, ini perawatan dari insidentil itu adalah perawatan, perbaikan, maintenance, perawatan berencana, perawatan insidentil. Nah, di perawatan berencana itu ada urutannya perawatan pencegahan, perawatan periodik, dan pengukuran. Terus di perawatan insidentil itu ada juga dia perawatan perbaikan, ya, pemantauan kondisi, pengukuran periodik secara periodik gitu kan ya ininya. Nah, penyebab terjadinya perawatan insidentil itu apa? Meskipun kita tidak direkomendasikan, tapi praktek perawatan insidentil itu masih sering terjadi di lapangan. Ya, penyebabnya utama itu adalah, ya, pencatatan riwayat perawatan yang sistematis itu tidak ada kesinambungan informasinya. Selain itu, kurang peduli pengawasan terhadap jadwal perawatan. Tidak tersedianya suku cadang yang memadai, ya, serta laporan kerusakan kapal itu tidak ditindaklanjuti oleh manajemen, sehingga kualitas dan profesional kru yang kurang tepat menjadi faktor pendorong diterapkan strategi perawatan berisiko ini. Nah, terus kita harus membuat juga apa yang disebut dengan strategi 2, perawatan berencana. Kalau perawatan berencana atau plan maintenance system adalah strategi di mana prosedur perawatan dilakukan secara proaktif, sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh pabrik atau maker. Nah, melalui instruction book diaturnya. Prinsip utamanya adalah untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan tepat, nah, tanpa menjadikan biaya sebagai penghalang utama, guna menjaga kelancaran operasional kapal. Kunci sukses dari strategi ini adalah pemenuhan elemen-elemen pentingnya, seperti pencatatan, kepedulian terhadap kondisi, dan ketersediaan suku cadang yang bila diperlukan. Nah, itu sering diabaikan di dalam perawatan insidentil. Ya. Nah, keuntungan dari perawatan berencana. Ya, penerapan strategi perawatan berencana itu memberikan banyak keuntungan signifikan. Ya, strategi ini dapat memperpanjang umur atau lifetime-nya mesin, mempertahankan nilai penyusutan kapal. Kondisi material mesin dapat dipantau setiap saat, ya, melalui administrasi perawatan, sehingga di dalam pencegahan kehilangan waktu operasional itu dapat diantisipasi dengan baik karena suku cadang selalu tersedia apabila dibutuhkan. Nah, hal ini dapat merasa aman, tenang bagi kru kapal walaupun manajemen darat, serta kemungkinan biaya perawatan diperhitungkan secara akurat dengan potensi penghematan biaya
ya diperhitungkan sekitar 20%. Nah, jadi jenis-jenis perawatan berencana itu di dalam perawatan berencana terdapat beberapa jenis pendekatan, ya. Adalah pertama itu ada perawatan pencegahan, preventive maintenance, yang tujuannya untuk memantau kondisi mesin, ya guna menemukan potensi kerusakan pada tahap yang sangat dini, lebih cepat, mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah, sesuai dengan pepatah di dalam kepelautan atau di kamar mesin itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kedua ini adalah perawatan perbaikan. Nah, ini tujuannya segera memperbaiki setiap kerusakan yang terpantau, bahkan jika belum memasuki jadwal perbaikan, kita harus mencegah kerusakan itu agar tidak lebih besar. Ya. Nah, jenis perawatan berencana. Selanjutnya, perawatan periodik itu merencanakan yang berupa perawatan yang dibutuhkan berdasarkan interval waktu dan tepat terjadwal. Jadwal ini dapat ditentukan berdasarkan jam kerja atau running hours mesin. Ya, ada yang setiap 250 jam, 1000 jam, dan 4000 jam. Selain itu, perawatan juga dapat dijadwalkan berdasarkan kalender, seperti perawatan harian, mingguan, bulanan, tahunan, hingga 5 tahun. Ya. Nah, pendekatan lainnya yang harus kita lakukan adalah pemantauan kondisi atau condition monitoring. Kita harus pantau itu kondisi agar tidak terlalu cepat kerusakannya, dan tidak jadi kaku berdasarkan waktu, melainkan ditentukan oleh hasil pemantauan langsung terhadap mesin. Nah, tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi. Ya, kondisi ini sangat akurat guna mengambil tindakan korektif sebelum kerusakan terjadi. Hal ini sering didukung oleh pengukuran secara terus-menerus, ya, dengan pemantauan yang terintegrasi dan sistem otomatis seperti alarm, termostat, ataupun prosesurnya dapat memberikan peringatan lebih cepat atau disilakan dengan peringatan dini. Nah, untuk menyusun sebuah perencanaan perawatan yang matang, kita biasa menggunakan kerangka fikir 5W plus H, 1H. Yang pertama, what, mesin apa yang akan dirawat, where, di mana posisi kapal, when, kapan terakhir dirawat, why, mengapa perbaikan itu penting, who, siapa yang akan mengerjakannya. Baru nanti how ya, bagaimana metodenya dan berapa anggarannya. Kerangka ini memastikan tidak ada detail penting dalam perencanaan, ya. Jadi tidak ada detail yang tidak penting. Ya, semua tuh di dalam perencanaan itu jadi penting. Nah, sebelum memulai pekerjaan perawatan, ada beberapa langkah praktis, ya, yang harus menjadi checklist kita. Mulai dengan mengidentifikasi sumber masalah secara akurat, kemudian memeriksa ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan. Pastikan semua peralatan termasuk special tools telah disiapkan. Sangat penting untuk mengadakan safety meeting sebelum pekerja dilakukan dan dilaporkan kepada KKM atau Nakoda untuk pekerjaan krusial. Terakhir, siapkan semua dokumen yang diperlukan, seperti laporan kerusakan, laporan perbaikan, serta berita acaranya. Nah, terus kita juga harus tahu macam-macam rencana kerja itu. Dalam praktisnya, di lapangan, rencana kerja perawatan dapat dipastikan berdasarkan pendekatan. Ada rencana kerja prioritas yang fokus pada mesin vital, dan rencana kerja terencana yang berbasis jam kerja untuk mencegah kerusakan. Selain itu, ada rencana kerja kondisi, ya, yang pelaksanaannya bergantung kepada ketersediaan suku cadang. Terdapat pula pendekatan reaktif, seperti rencana kerja warisan yang memperbaiki mesin yang sudah rusak, dan rencana kerja insidentil yang hanya menunggu kerusakan terjadi. Ya. Jadi kesimpulannya di sini jelas, ya. Sebagai kesimpulan, strategi perawatan permesinan kapal yang paling efektif adalah strategi yang terencana, sistematis, dan terkomentasi, ya, yang baik. Yang mengadopsi pendekatan plan maintenance dan secara bertahap kita meninggalkan kebiasaan breakdown maintenance adalah kunci utama untuk mencapai efisiensi operasional. Kita bisa menekan biaya jangka panjang, ya, dan yang penting menjamin keselamatan jiwa dan keselamatan kapal. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung kepada fondasi kerja tim yang solid, ya, dan kepedulian yang tinggi terhadap
semua kunci